Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menerangkan tentang KD 3.1 tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Olivia Fresley Dunyaan dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menanyakan tentang sesuatu. Apakah kalian sudah mengetahui pengertian dan makna iptek? Dunia iptek berkembang layaknya pesawat jet yang serba cepat. Perkembangan iptek juga tidak terkontrol sehingga masyarakat menjadi terbawa arus modernisasi. Akibat dalam masyarakat terjadi perubahan yang besar sampai bisa menghilangkan kebudayaan asli sebuah bangsa. Iptek tidak selalu membawa dampak yang merugikan bagi masyarakat. Iptek juga memberikan banyak keuntungan, misalnya penemuan alat produk pertanian, produk semakin meningkat. Ada juga penemuan televisi yang membuat manusia dapat mengakses informasi-informasi dari luar daerahnya. Iptek, di sini saya akan menjelaskan tentang iptek. Iptek adalah bagian dari kebudayaan manusia. Penciptanya ditunjukkan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas kehidupannya. Contohnya adalah penemuan komputer dan telepon seluler. Dalam kemajuan iptek juga ada pengaruh-pengaruh yang sangat besar seperti pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara sangat berpengaruh bagi Indonesia saat ini, yaitu A. Aspek politik. Aspek politik berhubungan dengan penyelenggaraan negara, baik pemerintahnya, tugas dan wewenang pemerintah, cara memperoleh kekuasaan, hubungan pemerintah dengan rakyatnya, maupun hubungan negara Indonesia dengan negara lain. Dampak positifnya itu, karena teknologi bisa menghubungkan antara satu negara dengan negara lain begitu dengan mudah. Masyarakat dapat mengenal dan menilai pasangan yang pantas menduduki kursi presiden, yaitu contohnya saat pemilihan pemilu presiden, kita bisa melihatnya di televisi, tidak perlu ke Jakarta untuk melihat siapa yang mencalonkan diri seperti Jokowi dan Prabowo. Kita bisa melihatnya di TV saja dan bisa memilih mana yang akan kita pilih sebagai presiden. B. Aspek ekonomi. Aspek ekonomi juga sangat pengaruh bagi kita saat ini seperti pandemi ini. Sekarang ini kita gak bisa keluar kemana-mana karena pandemi ini, jadi kita bisa memesan barang online maupun memesan makanan, pakaian, semuanya bisa melalui online. Ya, ekonomi atau toko online atau online shop merupakan produk dari dampak positif kemajuan teknologi. Semuanya serba mudah dan praktis. Adapun dampak positif kemajuan teknologi bagi perekonomian Indonesia dapat diperinci sebagai berikut. 1. Semakin meningkatnya investasi asing dan penanaman modal asing di negara kita. 2. Makin terbuka pasar internasional bagi produk lokal atau produk dalam negeri. 3. Mendorong para pengusaha meningkatkan efisien dan menghilangkan biaya tinggi. 4. Meningkatkan kesempatan kerja. 5. Meningkatkan devisa negara. 6. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. 7. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan. 8. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas. Di sini sangat mudah bagi kita untuk membuat perusahaan maupun membuat pekerjaan. C. Aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya mencakup kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, seni, dan budaya. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap aspek sosial budaya tidak lepas dari internet. Coba sebutkan media sosial yang Anda miliki. Pasti mempunyai Facebook, Messenger, WA, IG,
Twitter, semuanya pasti ada di HP kalian semua. Karena itu sangat dibutuhkan pada saat ini. Melalui kemajuan teknologi komunikasi, masyarakat Indonesia bahkan pemerintah dapat mencontoh etos kerja tinggi yang dimiliki negara lain. Pengaruh positif kemajuan teknologi sangat disarankan dalam dunia pendidikan. Seperti saat ini kita melakukan pendidikan melalui Google Meet maupun Google Zoom. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Ya, betul sekali. Karena sudah ada Google Classroom, Google Meet, YouTube, dan kita bisa mempelajarinya sesuka hati. Dalam proses menjadi tahu, seperti peserta didik tidak perlu terpaku pada informasi yang disampaikan guru. Sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan bervariasi, tidak harus melalui tatap muka. Pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru. Pembelajaran bisa dilakukan dengan memanfaatkan jasa internet. Aspek yang keempat, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif kemajuan teknologi juga dapat disarankan pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Contohnya adanya alat simulator SIM atau SIM atau pembuatan SIM online. Kemajuan teknologi mampu memangkas birokrasi. Dalam aspek pertahanan dan keamanan, penemuan GPS, pasti semua tahu itu GPS. GPS itu seperti alat pelacak alamat atau tempat tinggal, dan alat pantau lainnya yang memudahkan proses deteksi. Ya, sangat diperlukan bagi kepolisian untuk mengetahui pencuri itu di mana melalui GPS ini, sangat mudah. Narkoba dan obat-obat terlarang lainnya dapat terdeteksi melalui alat pendeteksi narkoba yang dilakukan di berbagai tempat umum seperti bandara dan pusat perbelanjaan. Ya. Secara umum, pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek hukum, pertahanan, kemajuan iptek dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan dapat diperinci sebagai berikut. 1. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakan hak asasi manusia. 2. Menguatkannya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegakan hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. 4. Menguatnya supremasi sipil dan mendudukan tentara, polisi sebatas penjabat keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. 2. Pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengaruh negatif berkaitan dengan kerugian yang diderita akibat ilmu pengetahuan, teknologi bagi kehidupan berbangsa, bernegara. Pernahkah Anda mendengar istilah cybercrime? Istilah cybercrime seperti disebutkan yaitu kejahatan dunia maya, merupakan istilah mengacu aktivitas kejahatan komputer atau jaringan seluler sebagai sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Contohnya kejahatan dalam dunia maya antara lain penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, penipuan identitas, situs porno yang merusak moral, prostitusi terselubung melalui dunia maya, sampai pencurian data-data milik negara. Berikut akan dijabarkan pengaruh negatif kemajuan iptek di berbagai aspek. 1. Aspek politik. Pengaruh kemajuan iptek pada aspek politik tidak lepas dampak globalisasi. Globalisasi meluruhkan batas-batas negara dengan kemajuan teknologi komunikasi. Globalisasi juga membawa ideologi asing yang mengancam ideologi Pancasila. Tiap-tiap negara memiliki ideologi yang berbeda. Kita mengenal dua ideologi,
besar di dunia, yaitu liberalis dan komunis. Ideologi liberalis mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk serba praktis dan melaksanakan hak tanpa memedulikan hak orang lain. Indonesia memiliki ideologi sendiri yang menjadi ciri khas kepribadian bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai ideologi Indonesia merupakan gagasan atau ide-ide yang dijadikan pedoman hidup dan arahan dalam mencapai cita-cita. B. Aspek ekonomi. Coba kita perhatikan penulisan, baju, dan perabotan yang ada di rumahmu. Lihat merek yang tertera pada barang tersebut seperti Made in Indonesia atau negara lain. Itu merupakan bukti persaingan dalam bidang ekonomi. Produk-produk Indonesia harus bersaing dengan produk luar yang mungkin lebih murah dan lebih bagus. Lambat laun, jika produk dalam negeri tidak mampu bersaing, perusahaan yang bersangkutan akan gulung tikar atau bangkrut. Maka angka pengangguran meningkat dan kesejahteraan masyarakat menurun. C. Aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya mencakup kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, seni, dan budaya. Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap aspek sosial budaya tidak lepas dari internet. Hadirnya internet melahirkan berbagai media sosial seperti yang saya sebutkan pada aspek positif. Pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada aspek sosial budaya secara terperinci sebagai berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan gemar mengonsumsi barang-barang luar negeri. 2. Munculnya sikap hidup hedonis atau sikap yang menganggap kenikmatan pribadi adalah nilai tertinggi. 3. Munculnya sikap individualisme, yaitu sikap mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain. 3. Munculnya kesenjangan sosial. 5. Munculnya gaya hidup westernisasi atau gaya hidup kekerabatan, gaya hidup kebarat-baratan. 6. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 7. Semakin memudarnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaruh negatif dalam dunia pendidikan di Indonesia tersebut dapat diminimalisasi dengan mempertimbangkan pemakaian teknologi dan komunikasi dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang masih memerlukan pengawasan ketika melakukan pembelajaran dengan teknologi informasi. Dengan demikian, kemajuan teknologi dapat digunakan secara optimal tanpa meninggalkan etika. Pemerintah sebagai pengendali sistem informasi hendak lebih dalam menyaring informasi yang dapat diakses di dunia maya, menegakkan fungsi hukum yang berlaku, menghindari dan mengawasi penggunaan telepon seluler berfitur canggih oleh anak-anak di bawah umur. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh negatif kemajuan teknologi juga dapat dirasakan pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif kemajuan iptek terhadap hukum, pertahanan, dan keamanan adalah munculnya radikal, makar, dan tindakan anarkis dari masyarakat. Tindakan-tindakan tersebut tentunya dapat mengganggu stabilisasi nasional, ketahanan nasional, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Itu adalah dampak yang akan terjadi saat kita menggunakan teknologi informasi. Ada juga dampaknya positif dan dampaknya negatif. Jika masyarakat mengikuti alur tersebut,
maka informasi atau teknologi yang kita gunakan akan baik dan berguna bagi hidup kita. Tetapi jika tidak menggunakannya dengan baik, maka teknologi itu tidak berguna bagi diri kita. Karena teknologi dibuat untuk kita dalam mencangkup kehidupan kita yang kita butuhkan dalam membuat bisnis maupun pendidikan dan kesehatan untuk diri kita, bukan untuk kesenangan kita saja. Itu saja yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.